Hadramaut itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui. Videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, Bos. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak. Terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, ya pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab, tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan. Menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunis-komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya, bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Nyatanya mendirikan partai komunis juga, Den Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya, lucu. Tahu ada dengarnya, kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden,
minta doa hujan itu, hujan susu. Ya dengar ya. Ya. Ada itu. Dan Saya susu itu. Ya. wawancarai, saya punya 2 video itu saya wawancarai apa benar ada ini apa hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, se ini nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Masa dia yang mendatangkan hujan susu? Kan lucu, kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung. Karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman, dia itu di negeri Syam, di Irak apa di mana Gus, lupa nah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Baduinya saja kita tanya, mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Yang mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman, memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab mereka kalau udah begini. Orang Yaman sendiri aja nggak pernah kenal mereka. Nggak ada, saya nggak ada untungnya wallahi untuk hanya untuk niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini tuh nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malahan berharap ada yang membenarkan mereka jumhur biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumhur lagi. Orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya, gimana coba? Ya gitu loh.